Dan untuk mengetahui situasi terkini serangan India ke Pakistan, sudah ada Duta Besar Indonesia untuk India, Ibu Ina Hakniningtyas Krisnamurti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, apa Ibu kabar Ina, Mbak Prita? ya baik Ibu. Ibu Ina, mungkin bisa dijelaskan untuk saat ini bagaimana kondisi terkini di India pasca ada serangan? Em, Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya untuk gambaran awal dulu, supaya para pemirsa juga paham bagaimana sebenarnya geografis ya. Jadi jarak antara Delhi dengan titik terjauh itu sekitar 900 kilometer. Jadi perbatasan itu jaraknya sekitar 900 sampai 1000 kilometer. Nah, untuk memahami geografis tentunya kita harus lihat peta bahwa perbatasan itu adalah daerah pegunungan sehingga konektivitas melalui darat itu sulit dan jauh. Kalau gambaran 900 sampai 1000 kilometer itu kita bisa bayangkan Jakarta Probolinggo itu sekitar 850, atau Jakarta Surabaya ya sekitar 900 kilometer. Jadi jaraknya demikian, Mbak Brita. Saat ini kondisi di lapangan kita pantau melalui media mainstream maupun sosial media. Namun pihak pemerintah India sangat amat berhati-hati memberikan akses kepada media mainstream maupun sosial media untuk memberikan gambaran di perbatasan yang sesungguhnya. Namun sejauh pemahaman kami dan dari pantauan sosial media bahwa saling serang, balas membalas masih terjadi dan sampai malam ini sirine masih berbunyi, terutama di malam hari. Serangan atau saling serang dilakukan melalui drone atau bentuknya tidak berpenumpang ya, alat atau yang digunakan itu tidak berpenumpang, jadi bentuknya adalah drone. Jadi masih saling serang sampai malam hari ini. Baik, baik Bu Ina, lalu respon apa yang dilakukan pemerintah India saat ini di sana? Maaf, apa Mbak? Respon Tidak apa terdengar. sejauh ini yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini di sana? Baik, jadi responnya tentunya kami memantau dari jauh sekali lagi karena pemerintah India selalu menyampaikan melalui konferensi pers dan juga statement-statement resmi yang tertulis mengatakan bahwa kondisi masih sangat fluktuatif dan harus melihat perkembangan lebih lanjut. Dan respon pemerintah India salah satunya adalah menutup beberapa bandara. Totalnya sampai malam ini kami ketahui ada 27 bandara di perbatasan maupun di negara-negara bagian di sekitar perbatasan. Itu ada 27 bandara yang ditutup. Dengan demikian banyak sekali maskapai penerbangan juga membatalkan penerbangannya dari dan ke beberapa negara bagian tersebut. Jadi salah satu dari reaksi pemerintah India adalah yang pertama mengamankan wilayah udara, kemudian wilayah daratnya kemudian ditutup dengan beberapa pembatas dan pemeriksaan dokumen perjalanan bagi orang asing dan warga negara India sendiri. Selain itu, yang dilakukan oleh pemerintah India adalah menghubungi perwakilan-perwakilan asing di New Delhi, termasuk perwakilan Indonesia, KBRI New Delhi juga dihubungi untuk memahami kondisi warga negara yang kita miliki atau bertempat tinggal di sekitar daerah-daerah tersebut. Oke, baik Bu Ina, apakah sudah ada langkah Kedubes Indonesia untuk mengamankan warga Indonesia di India terkait kemungkinan adanya serangan balasan dari Pakistan? Baik, begini Mbak Prita ya, sekali lagi saya ingin memberikan gambaran sulitnya geografis dan konektivitas di India. Dan kebanyakan warga negara Indonesia di India adalah
para ibu rumah tangga atau pasangan dari warga negara India. Ada 14 orang di wilayah Jammu Kashmir saja. Di wilayah Jammu Kashmir saja itu ada jumlahnya 14 orang. Dan sampai saat ini kami terus-menerus pagi, siang, malam selalu memantau para keluarga yang bertempat tinggal di daerah Jammu dan Kashmir. Dan sampai saat ini mereka menyampaikan bahwa kondisi mereka baik-baik saja, akses terhadap logistik masih lancar, dan mereka masih aman, merasa aman dan merasa nyaman berada di tempat tinggal mereka bersama keluarga. Oleh karena itu, KBRI tentunya memfokuskan pada beberapa hal, yaitu mengoptimalkan WhatsApp Group WNI, baik yang diaspora maupun para murid atau mahasiswa yang tergabung dengan PPI, kemudian sosial media untuk Instagram, dan juga melakukan himbauan melalui edaran-edaran baik ke sosial media maupun hotline KBRI New Delhi dan KJRI Mumbai. Jadi kami sampai saat ini belum melakukan langkah-langkah yang terkait evakuasi karena para WNI yang berada di Jammu dan Kashmir masih merasa aman dan nyaman bersama keluarga mereka. Baik, terima kasih Ibu Ina Hagnining Tias atas informasinya untuk malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.